warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Al-hadithur rabi', kita masuk ke hadis yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, rawahu Muslim. Ahabbul bilad, paling dicintainya sebuah tempat oleh Allah adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Jadi dalam satu tempat, satu daerah, tempat yang paling Allah cintai dari daerah tersebut adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan dalam satu daerah, tempat yang paling Allah benci di daerah tersebut adalah pasar-pasarnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi hadis ini menjelaskan, ini bukan berarti paling dibencinya tempat pasar, berarti kalau saya dagang di pasar jelek. Bukan begitu, arahnya bukan ke situ. Jadi katanya para ulama, al-makan bil makin, al-makanu bil makin, nilai suatu tempat itu tergantung orang yang ada di tempat itu. Contoh kalau yang dibahas di sini, ada masjid, ada pasar. Masjid itu isinya orang-orang ibadah, orang sholat, orang zikir, orang maulid, dan lain-lain. Isinya orang-orang ibadah yang dia ingat sama Allah. Kalau di pasar secara umum, isinya itu orang-orang yang melakukan transaksi duniawi, jual beli, sehingga dia lupa akhirat sudah. Ini pasar secara umum nih. Nah, melihat dari sisi situ, karena masjid isinya banyak orang yang ingat sama Allah, pasar pada umumnya kebanyakan isinya orang yang lupa sama Allah, maka nilainya masjid jadi bagus, nilainya pasar jadi jelek. Jadi al-makan bil makin. Jadi bukan dari segi bangunannya, tapi karena orang-orang yang menempati tempat tersebut. Sama gambarannya, misalkan ada satu gedung sekolah, ada satu gedung taruhlah diskotik misalkan. Bangunannya sama, gitu-gitu doang, persegi 4, pakai atap, bangunannya sama aja. Sekolah ya bangunannya begitu, diskotik bangunannya begitu. Cuman karena sekolah atau pondok isinya orang-orang mencari ilmu, yang diskotik tempatnya isinya orang maksiat, maka yang sekolah jadi tempat yang Allah cintai, yang diskotiknya jadi Allah benci. Nah, jadi hadis ini ngarahnya ke situ, bukan menjelekan profesi orang yang di pasar, bukan dari sisi itunya. Cuman masjid isinya orang ibadah, pasar kebanyakan orangnya lupa sama akhirat. Maka dilihat dari sisi tersebut, Allah paling cinta dalam satu daerah itu masjidnya. Adapun kalau dari satu daerah yang paling Allah benci, pasarnya. Nah, bayanal hadis an ahabbal amakin Allah yal masajid. Hadis ini sebagaimana tadi disebutkan menjelaskan Allah itu paling cinta masjid. Kenapa? Li'annaha buyutut tha'ah. Karena masjid ini tempatnya orang taat. Wa asasut taqwa, dan masjid ini tempat kita membangun ketakwaan. Masjid itu dari, kalau secara bahasa, masjid itu diambil dari kata sujud.
Masjid itu aslinya tempat sujud. Cuman secara garis besar masjid itu tempat buat sholat. Kenapa dibahasakan tempat sujud? Padahal masjid bukan hanya untuk sujud, dia bisa sholat juga, bisa dzikiran juga. Karena sujud ini merupakan rukun sholat yang paling afdol. Rukun sholat yang paling mulia itu sujud. Makanya kalau kita mau perhatikan, kita dalam sholat takbir dalam satu rakaat takbirnya sekali. Habis itu baca Fatihah sekali. Kemudian ruku sekali. Habis ruku iktidal satu kali. Terus sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi. Sujudnya beda sendiri dua kali. Padahal masih satu rakaat. Nah, itu tanda tuh. Sujud itu rukun sholat yang paling afdol. Makanya dia dalam satu rakaat dua kali lebih banyak dari rukun-rukun yang lain. Di antara hikmahnya kenapa sih kok sujud dibikin dua kali? Supaya orang yang ibadah itu dia benar-benar merasa dia ini hanya seorang hamba yang tidak punya kekuatan. Apa hubungannya? Ketika sujud kita itu meletakkan anggota yang paling mulia di tempat yang paling hina. Manusia itu kalau sudah merasa percaya diri, dia punya ilmu, punya harta, punya jabatan, dia biasa jalannya tuh percaya diri, mukanya ditunjukin, percaya diri. Karena muka ini, wajah ini tempat kemuliaan. Sebab dan begitu juga kebaliknya, kalau orang sudah dicap jelek, taruhlah misalkan ada kasus-kasus, oh ini tertangkap pembunuhan, tertangkap penculikan, pasti kalau ditampilkan dia nunduk begini. Karena malu dia. Wajah itu tempat kemuliaan seseorang. Nah, tapi ketika sujud, kita punya wajah ditaruh di tempat kaki. Wajah anggota tubuh yang menandakan kemuliaan kita taruh di tempat paling hina, kaki. Kita hinakan diri kita di depan Allah. Nah itu makanya sampai dibikin dua kali. Supaya ketika melakukan ibadah sholat, kita itu benar-benar merasa, oh saya ini nggak punya kemuliaan. Wa tanazulatir rahmah. Begitu juga masjid itu termasuk tempat turunnya rahmat. Kebalikannya pasar, wa abghaduhal aswaq. Tempat paling dibenci pasar. Kenapa? Li'annaha mawatinul ghaflah. Karena pada umumnya pasar itu tempatnya orang lalai. Jarang orang ada di pasar ingat akhirat, jarang. Apalagi kalau sudah lagi laris, lagi laku, ya sudah lupa semua sudah. Urusin larisnya aja. Jarang. Wal ghish, di pasar itu juga banyak penipuan. Tentunya kalau orang yang nggak berpegang sama agama. Tapi kalau orang yang pegang sama agama, dia jualan insya Allah jujur. Cuman penipuan ini sudah ada dari zaman Nabi, sudah ada. Dalam satu riwayat Nabi pernah masuk ke pasar ngelihat orang ada jualan gitu, yang ditaruh di bagian atas yang bagus-bagus, padahal bawahnya jelek semua. Jadi orang kan kalau melihat, oh dagangannya masih bagus-bagus nih, yang ditaruh di atas yang bagus-bagus, sehingga orang beli. Pas orang beli ya diambilin sekalian yang jelek-jeleknya, ditipu pakai cara gitu. Akhirnya kata Nabi, man ghasyana falaisa minna. Dalam satu riwayat, man ghasyana falaisa minal muslimin, atau kama qala Nabi. Barang siapa yang menipu kepada kami, maka falaisa minna, saya nggak anggap sebagai umatnya saya nggak anggap sebagai umat muslimin. Nah, katanya ulama, nanti banyak tuh ada beberapa hadis yang perkataannya Nabi, laisa minna, barang siapa yang berbuat begini maka dia bukan umat saya, barang siapa berbuat begini maka dia bukan umat saya. Katanya ulama, itu tingkatan dosa yang paling parah sudah. Jadi tingkatan dosa itu ada 3.
Yang pertama, dzanbun, dosa. Barang siapa yang berbuat seperti ini akan dapat dosa. Tingkatan yang kedua ada namanya laknat. Laknat itu atordu min rahmatillah. Barang siapa yang berbuat maksiat ini, maka dia dapat laknatnya Allah, dijauhkan dari rahmatnya Allah. Ini lebih di atasnya dosa biasa. Jadi kalau maksiat yang paling rendah, minimal dia dapat dosa. Maksiat yang di atasnya, dia dapat laknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Di atasnya laknat ada lagi, yaitu yang tadi, laisa minna. Ada beberapa maksiat kalau dilakukan sama Nabi dibilang falaisa minna, ini bukan umatnya saya sudah. Katanya ulama, kalau hadis-hadis yang laisa minna ini paling parah. Di antara yang falaisa minna tuh orang yang nipu. Kalau jualan dia menipu. Itu di antara contoh sahabat Nabi. Menipu bisa juga dia mengurang lebihkan dalam apa? Timbangan. Dalam timbangan. Dan itu sampai disebutkan di Al-Quran. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang-orang yang main-mainin timbangan. Kalau dia belanja, dia minta timbangannya harus pas. Tapi kalau posisinya dia ngejualkan orang, timbangannya dimain-mainin, dilebihin, kadang dikurangin. Kalau sebagian pedagang-pedagang yang nakal itu dia cara timbangannya, jadi anggap ini timbangan ya. Di bawah sininya ada kayak besinya pemberatnya gitu. Yang beli kan nggak tahu, nggak kelihatan cara mainnya dia. Jadi kalau kita timbang, oh ini 1 kilo, padahal sebagiannya karena ada pemberatnya di bawah nih. Nah, itu termasuk cara-cara pedagang yang nakal. Nah, ini bisa masuk hadis tadi. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa menipu-nipu kami, udah ini bukan umatnya saya sudah. Nah, kalau udah masuk itu termasuk yang paling parah. Gambaran sederhananya itu kan ada 3 marotib itu tadi, ada 3 tingkatan, ada dosa, ada laknat, yang ketiga nggak dianggap umat. Kalau gambaran sederhananya, misalkan dulu kalau kita sekolah, kalau pelanggaran yang standar itu dikasih hukuman mungkin dipukul sama gurunya, dipukul biasa, itu dosa yang standar. Kalau pelanggarannya sudah parah, diskores. Skores 1 bulan nggak boleh masuk, 1 minggu nggak boleh masuk. Ini sudah laknat nih berarti nih. Sudah dijauhkan dari rahmatnya Allah. Kalau pelanggarannya sudah nggak bisa ditoleransi lagi, di DO, drop out, keluar dari sekolah. Udah nggak usah ngaku-ngaku murid sekolah sini lagi dah. Terlalu parah, pelanggaran kamu terlalu parah. Nah itu gambarannya tadi itu, dosa ada 3. Ada dzanbun biasa, dosa biasa. Yang kedua laknat, udah dijauhkan dari rahmat Allah, gambarannya anggap kita diskores. Yang ketiga di DO, laisa minna, nggak dianggap umat sama Nabi. Nah kejadian-kejadian ini menipu banyak juga di pasar, sehingga pasar menjadi tempat yang Allah benci, ngelihat dari sisi tadi itu. Wal fitan, termasuk juga yang menjadi sebab pasar itu tempat dibenci karena banyak maksiat di dalam pasar. Apa maksiat yang paling sering terjadi di pasar zaman sekarang? Buka aurat. Nah, membuka aurat. Jadi aurat itu apa sih? Aurat itu mayajibu satruhu wa yahrumu nadharuhu. Sesuatu yang wajib kita tutup, haram kita lihat. Auratnya laki-laki itu mabaina surah war rukbah. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Jadi kalau antum ke pasar pakai celana pendek, lututnya kelihatan, dosa. Buka aurat. Kadang ya mungkin maklum sih, maklum karena mungkin ada sebagian orang nggak paham. Kadang saya juga heran.
Kalau sebagian di pasar tuh kadang ada orang pakai peci, pakai tako gitu, atau pakai gamis, ntar celananya celana pendek. Ada lagi sudah rapi pakai peci, pakai gamis, naik motor gulungnya sampai sepaha. Naik motor tuh gulungnya sampai satu paha. Atau kejadian buka aurat nih biasanya di mana? Di kolam wudhu. Ada sebagian juga tuh orang-orang daerah kalau wudhu ngangkat sarungnya setinggi-tingginya sudah. Sampai paha atas banget. Nggak boleh itu aurat. Itu aurat. Harus ditutup. Termasuk kejadian buka aurat yang sering di pasar. Di pasar. Jadi antara lutut sampai pusar. Pusar nggak boleh kelihatan juga. Jadi kalau misalkan antum apa ya kalau gambarannya, kalau yang sekarang mungkin bangunan, tukang kerja bangunan yang sering buka aurat, pakai celana aja nggak pakai baju, itu kalau pusarnya kelihatan dosa juga aurat. Jadi kalaupun pakai celana ya di atasnya pusar atau dikasih apa kayak baju sedikit. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan itu jelas sudah yang nggak pakai jilbab banyak, yang pakai baju lengan pendek banyak. Kalau auratnya perempuan itu apa? Auratnya perempuan itu semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu yang dipakai kebanyakan orang kan begitu. Kalau menerapkan aurat perempuan semua sama muka-mukanya aurat, sulit dah. Kalau yang di daerah-daerah kita masih sulit. Cuman minimal aurat perempuan itu semua anggota kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga kalau ada perempuan tidak pakai jilbab, perempuannya dosa. Dan kalau perempuannya ini statusnya sudah istri, berarti tanggung jawabnya suami. Harus diingatkan tuh. Harus diingatkan. Pakai kerudung, pakai jilbab, dan harus lengan panjang. Ini sama nih, sama kayak kakek-kakek tadi tuh, pakai tako, pakai peci, celana pendek. Perempuan juga ada sebagian pakai kerudung tapi lengan pendek. Tapi masih mending sih sudah pakai kerudung. Cuman tetap masih kurang. Lengannya tuh lengan panjang. Pakai daster juga atau pakai baju sampai yang ke bawah. Itu aurat. Aurat itu dosa. Nah, termasuk kejadian buka aurat sering di pasar. Oleh karena itu, pasar menjadi tempat yang dibenci karena banyak maksiatnya di situ. Ngelihat dari sisi banyak maksiatnya, bukan dari pekerjaannya. Kalau dagang, Nabi pun dagang. Bahkan dagang termasuk pekerjaan paling afdol. Terusnya wal khiyana wal aiman kadiba fil akhirat. Ya walhasil itu diantara alasan-alasan kenapa sih masjid jadi tempat paling dicintai dan pasar paling dibenci. Jadi bukan ngelihat karena bangunannya, cuman ngelihat kelakuan orang yang di dalamnya. Masjid orangnya banyak ibadah, jadi tempat yang dicintai. Pasar kebanyakan itu isinya orang yang lalai sehingga jadi tempat yang dibenci. Belum lagi nanti ada ikhtilat. Ikhtilat itu campur sudah jadi satu, laki sama perempuan. Ya memang sulit, sudah sulit. Cuman yang minimal kalau ada yang bisa kita rubah sedikit ya rubah. Ya minimal kalau antum yang sudah nikah punya istri, minimal istrinya aja dulu diatur. Kalau keluar pakai jilbab, jangan pakai lengan pendek, pakai baju yang panjang, dan seterusnya dan seterusnya. Minimal yang tanggungan sendiri itu dilaksanakan. Nanti kalau masing-masing rumah bisa ngatur orang rumahnya, lama-lama satu daerah bagus sendiri. Dengan sendirinya itu bakal jadi rapi sendiri. Nah, kalau di sebagian daerah tuh kayak saya punya guru-guru kan, sebagian mondok di Hadramut. Kalau di Hadramut itu di Yaman, pasar laki ya orangnya laki, yang jualan laki semua. Jadi nggak ada perempuan sudah, yang jual laki, yang beli laki. Pasar perempuan ada sendiri, yang jual perempuan, yang beli perempuan. Ada orang laki masuk pasar perempuan, habis udah kayak maling, sudah diteriakin sudah. Ada orang perempuan masuk pasar laki pasti diusir. Terus kalau belum laku,
nungguin orang beli, ada yang baca Quran, ada yang baca kitab. Jadi kalau pasarnya model begini sih insya Allah nggak masuk yang di sini. Pasar yang dibenci yang nggak masuk. Orang laki tidak campur perempuan, auratnya tertutup, nunggu orang beli, ada yang baca zikiran, ada yang tasbihan, ada yang baca sholawat, ada yang baca Quran. Itu makmur jadi pasarnya itu. Nah itu masalah pasar dan masjid. Sekarang di sini ya kita bahas sedikit aja di antara keutamaannya masjid. Jadi masjid ini saking mulianya diriwayatkan warada anna masyal insani ilal masjidi yuktabulahu. Jadi karena masjid ini mulia, sesuatu yang kaitannya sama masjid ini banyak kemuliaannya. Di antaranya berjalannya seseorang ke masjid itu yuktabulahu, dicatat pahala. Wa yaj'alallahu lahu thawabahu khatwatan yukaffiru biha anhu sayi'ah wa khatwatan yaktubu lahu biha hasanah wa khatwatan yarfa'u lahu biha darajah. Jadi ketika kita melangkah ke masjid, per langkahnya itu dihitung pahala. Ada satu langkah yang buat menghapus dosa. Nanti langkah berikutnya buat menambah pahala. Nanti langkah berikutnya buat mengangkat derajat. Wa kama yuktabu lahu mamsyahu ilal masjid kadzalika yuktabu lahu minal masjid ila manzilihi. Bahkan bukan hanya berangkatnya, pulang dari masjid ke rumah, per langkahnya itu juga dapat pahala. Satu langkah menghapus dosa. Satu langkah dia mendapat pahala. Satu langkah lagi dia menaikkan satu derajat. Itu per langkah. Jadi di antara keutamaannya ke masjid, per langkahnya ada pahalanya. Sehingga karena ada riwayat seperti ini, karena salaf yuqassiruna khatwah inda dhahab ilal masjid liyakthurul ajru bi ziyadatil khutwah. Sebagian orang dulu kalau jalan ke masjid itu langkahnya dipendekin. Taruhlah kita sekali ngelangkah anggap 50 cm. Langkah. Dia mikir, oh kalau saya langkahnya panjang, lebar, pahalanya sedikit. Kan hitungan pahalanya per langkah. Satu langkah dapat kebaikan, satu langkah hapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Jadi sebagian orang dulu saking pengennya dapat pahala banyak, kalau ke masjid langkahnya dikecilin. Gini. Jadi pahalanya supaya banyak karena hitungannya per langkah. Itu semangatnya orang-orang dulu mencari pahala. Jadi langkahnya dikecilin sedikit. Nah, nih lanjutannya. Nah, gimana kalau naik motor? Nah, ini ada lanjutannya. Manroki basaya roh ila majlisil khair yan bagi an yuktabalahu bikulli ajalah ajrun lianna fadlullahi wasi lakinnahu duna ajril masyi alal qadam. Gimana kalau naik mobil atau naik motor, kan saya nggak ngelangkah. Maka katanya ulama, yan bagilahu an yuktaba bikulli ajalah ajrun. Maka sepantasnya insya Allah kita husnudon, Allah menulisnya hitungannya per putaran roda. Jadi diganti per putaran roda, berarti sekali rodanya muter dapat satu pahala. Sekali rodanya muter hapus satu dosa. Muter sekali lagi naik satu derajat, terus begitu. Nah cuman kalau gini memperlambatnya gimana nih? Kalau tadi melangkah kan kecilin langkahnya. Kalau roda nih gimana? Kecilin rodanya. Jadi li'anna fadlullahi wasi'. Kenapa kok bisa begitu? Karena fadlullah wasi'. Allah maha luas pemberiannya. Cuman ada tapinya. Lakinnahu duna ajril masyi alal qadam. Cuman kalau yang naik kendaraan, naik motor atau mobil, ya pahalanya di bawah yang jalan kaki.
Jadi walaupun per langkah bisa diganti dengan perputaran roda, cuman pahala yang didapat perputaran roda itu tetap di bawah orang yang jalan kaki. Jadi kalau memang rumahnya dekat dari masjid, jalan kaki aja Pak. 10 meter naik motor, 10 meter naik motor lagi. Jalan lebih sehat. Katanya ulama, inna fil harokah barokah. Orang itu semakin banyak gerak, semakin banyak berkahnya. Jadi kalau ya itu menyehatkan juga kan. Jalan kaki itu sehat Pak. Jalan kaki itu sehat. Jadi kalau rumahnya cuma 5 meter dari masjid ya, masa naik motor juga sih. Jalan aja sebentar, 1 menit nyampe. Pulang 1 menit. Kalau naik pesawat gitu, nggak tahu kok naik pesawat nggak ada di sini. Nah, itu yang pertama. Jadi itu keutamaan pergi ke masjid. Nah, dan tentunya ya nanti sudah ma'ruf kan. Kalau sudah nyampe ke masjid, masuknya pakai kaki kanan. Ini kelihatannya biasa kan, cuma ini sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi, ajarannya Nabi. Kalau masuk ke tempat-tempat yang mulia, itu pakai kaki kanan. Masuk masjid, kaki kanan. Oh saya mau jenguk anak saya di pondok, masuk daerah pagar pondok pakai kaki kanan. Pokok masuk tempat-tempat mulia pakai kaki kanan. Nah, nanti keluarnya pakai kaki kiri. Kalau masuk tempat-tempat yang sama syariat dianggap jelek, kebalikannya pakai kaki kiri. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluarnya kanan. Pasar tuh tadi, masuk pasar pakai kanan atau kiri? Kiri. Masuk pasar pakai kaki kiri, keluarnya pakai kanan. Ini kelihatannya remeh, cuman kalau kita niat ngikuti sunnah Nabi ada pahalanya. Masuk kaki kanan, oh ini ngikutin sunnah Nabi, ada pahalanya. Keluar kaki kiri ada pahalanya, dan seterusnya tuh. Jadi masuk masjid kaki kanan, terus baca doa, ya Allah bukakan pintu rahmatmu. Keluar masjid kaki kiri baca doa, ya Allah bukakan pintu kedermawananmu, dan seterusnya. Nah, di antara kejadian yang sering terjadi kalau keluar masjid itu apa? Sendal hilang, ya kan? Sendal hilang, bahkan sampai jadi konten-konten tuh biasanya. Saya mau Jumatan, berangkat Jumatan bawa sendal jepit, pulang Jumatan sendalnya sudah bagus, sudah sendal kulit. Saking udah menjamur tuh, udah kayak seakan-akan jadi adat. Pasti ada aja maling sendal tuh, ada aja. Di masjid daerah manapun ada aja namanya maling sendal. Nah gimana kita nih posisi? Kalau kita keluar masjid, sendalnya hilang, itu nggak boleh. Kita nggak boleh ngambil dengan alasan, oh dia kan ngambil sendal saya, ya saya pakai sendal dia. Nggak bisa. Kita haram kita ngambil sendalnya orang. Terus tadi ada yang kelewat. Nah, tadi kan masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Jadi al-khariju minal masjidi yata'aradu fi haqqihi sunnatan. Taqdimul yusra nadharon likauni kharijan minhu wa taqdimul yumna likaunihi labisan lin-na'li. Orang kalau keluar masjid itu ada terjadi semacam bentrokan. Bentrokan gimana maksudnya? Tadi kan katanya kalau keluar masjid sunahnya pakai kaki kiri. Tapi kan habis dari masjid saya pakai sendal. Pakai sendal sunahnya kaki apa dulu? Kaki kanan. Nah ini saya gimana nih? Keluar masjid katanya kaki kiri, mau pakai sendal katanya kaki kanan. Nah ini gimana nih? Kan bentrok kan? Kayak bentrok kan? Maka jawabannya la ta'arud, sebenarnya nggak bentrok, ada solusinya. Gimana solusinya? Wadzalika bi an yuqaddim rijlahul yusra fil khuruj wa yaj'aluha ala dhahirin na'li. Thumma yukhrijul yumna wa yudkhiluhan na'la. Wa inda dukhulil masjid bil akas. Jadi caranya
kita keluar masjidnya tetap pakai kaki kiri. Cuman kaki kirinya jangan langsung pakai sendal, taruh aja di atas sendalnya, nggak usah dipakai. Baru pas keluarin kaki kanan pakai sendalnya. Tergambar nggak? Kan ya diinjak. Jadi kita keluar kaki kiri, sendalnya injak aja dulu, nggak usah dipakai. Baru nanti pas keluarkan kaki kanan dipakai sendalnya. Jadi nggak dapat dua-duanya. Sunnah keluar kaki kirinya dapat, sunnah pakai sendal pakai kaki kanan dahulu juga dapat. Begitu juga kebalikannya pas masuk masjid. Pas masuk masjid, oh masuk kaki kanan. Tapi kan saya ngelepas sendalnya kaki kiri dulu. Ya sudah, kalau sudah kaki kirinya lepas, kaki kirinya biarkan aja di sendal dulu, nggak usah langsung masuk masjid. Kaki kiri sendalnya lepas, injak sendalnya, kaki kanannya lepas, yang masuk masjid tetap kanan dulu. Jadi dapat dua-duanya. Sunnah masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri tetap dapat. Sunnah pakai sendal kaki kanan, melepas dari kiri juga dapat. Itu diantara perhatiannya ulama tuh, saking gimana pokoknya kita harus sesuai sunnah Nabi. Jadi sampai hal-hal yang kelihatan remeh gitu dibahas juga sama dia. Jadi supaya nggak bentrok. Itu tadi kalau sendalnya masih ada kan gitu. Kalau sendalnya masih ada, kita nggak boleh pakai sendal orang nggak boleh. Terus, tapi subhanallah kata ulama, seandainya kita keluar masjid sendalnya hilang kan nggak boleh pakai sendal. Tapi di situ kita masih bisa dapat pahala lagi. Kok bisa? Katanya para ulama, wamshi hafian waksid bihit tawadu. Kalau sudah sendalnya diambil orang, berarti kita jalan nyeker kan gitu, tanpa alas kaki. Tapi bisa kamu niatkan waksid bihi tawadu. Niatkanlah nyekernya kamu itu untuk niat tawadu. Orang kalau sombong pasti gengsi. Masa saya kelihatan jalan nyeker sih? Saya rumah ada, mobil ada, jalan nyeker. Kan gengsi kan? Nah, untuk melawan gengsinya kata ulama, ente bisa dapat pahala tuh dengan ketika ente jalan nyeker ada pahalanya. Caranya waksid bihi tawadu. Jadi kalau sendalnya hilang, jalan nyeker, niatkan untuk tawadu. Jalan nyekernya ada pahalanya juga. Haitsu anal masya hafiyan nudiba fi badil awqat bi qasdi tawadu. Karena memang jalan tanpa alas kaki itu sunnah di beberapa keadaan dengan niat tawadu. Faqad warada, ada riwayat Nabi pernah bersabda, umsyu hufatan. Hendaklah kalian jalan tanpa alas kaki. Jadi sekali-kali perlu tuh Pak, untuk menghilangkan gengsi, menghilangkan sombong. Wa fi riwayah annahu sallallahu alaihi wasallam masya hafiyan. Bahkan di sebagian riwayat Nabi bukan sekedar nyuruh, Nabi juga pernah berjalan tanpa alas kaki. Waqad yu'khadhu minhu nadabul khafa fi ba'dil ahwal bi qasdit tawadu. Maka karena ada riwayat yang pernah menjelaskan Nabi itu pernah berjalan tanpa alas kaki, kata ulama, ya sudah, berarti kita juga sunnah sekali-sekali jalan tanpa alas kaki. Jadi ngikutin niat pertamanya, ngikutin Nabi. Yang kedua, qasdit tawadu, niat supaya nggak gengsi jadi orang. Tapi dengan catatan haitsu aminah mu'ziyan wa tanajjusan. Itu sunnah berjalan tanpa alas kaki di sekali-sekali itu dengan catatan kalau nggak takut sakit dan nggak takut kena najis. Isinya kalau sekiranya jalannya nggak sakit dan nggak banyak najisnya, kita dianjurkan tuh sekali-sekali aja. Jadi minimal kesunahan ini bisa kita kerjakan kapan? Kalau sendal hilang. Habis dari masjid, sendal hilang. Jadi ini di antara faedahnya taklim tuh, gerak-geriknya kita apapun bisa ada pahalanya. Mungkin kalau kita nggak belajar, nyeker aja sambil kesel, sendal hilang lagi diambil orang.
Cuman kalau kita belajar, jalan kita tanpa alas kaki pun ada pahalanya juga. Karena kita bisa qasdut tawadhu. Yang terakhir, sebenarnya ada banyak pembahasan, cuma di antara yang paling penting ini pembahasan pasar. Tadi kan pasar tempat yang dibenci karena isinya banyak maksiatnya. Itu dibenci karena ngelihat dari sisi itu. Tapi dari satu sisi pasar itu termasuk rahmatnya Allah, termasuk bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Kenapa? Kalau nggak ada pasar mau beli makan di mana? Mau sholat di masjid terus di rumahnya ada makanan gitu ya nggak ada. Harus ke pasar dulu kan tetap gitu. Jadi pasar itu dari satu sisi juga rahmatnya Allah. Nah ini ada riwayat bagus nih dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke pasar, faqala, kemudian dia membaca doa nih. Jadi ketika masuk pasar tuh ada doanya. Doanya itu sebenarnya doanya ini termasuk doa yang sering dibaca habis sholat. Cuman ada tambahannya sedikit. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu. Kan biasanya gimana? Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir kan gitu. Itu kan habis sholat. Kalau yang masuk pasar ada sedikit beda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ada tambahannya sedikit. Wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang kalau antum nggak langsung hafal bisa dicari di HP, bisa dilihat di YouTube-nya. Jadi itu doa masuk pasar. Nah, katanya Nabi, barang siapa yang ketika dalam pasar baca doa tadi, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, Allah akan menuliskan bagi dia 1.000.000 kebaikan atau pahala. Wa maha anhu alfa alfi sayi'ah, Allah akan hapuskan 1.000.000 keburukan dari dirinya. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah, dan Allah akan angkat dia 1.000.000 derajat. Wa banalahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi ini singkat nih, sayang kalau nggak dibaca. Kalau kita masuk pasar, baca nih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Singkat nih. Kenapa kok pahalanya bisa gede banget begitu? Masa cuman baca gitu doang dapat 1.000.000 kebaikan, dihapus 1.000.000 dosa, diangkat 1.000.000 derajat, bahkan dapat satu rumah di surga. Masa iya sih bacaan begitu doang dapat segitu banyak? Karena di pasar jarang orang bisa zikir. Orang di pasar itu kebanyakan lupa. Kalau kita nih habis ini sholat isya zikir bareng-bareng ya wajar, suasananya mendukung, orang zikiran semua, kita ngikut wajar, gampang itu. Coba masuk ke pasar bisa nggak ingat Allah tuh, bisa nggak? Kalau bisa berarti itu udah melewati tantangan yang luar biasa, makanya pahalanya gede. Bahkan sebagian ulama tuh orang-orang dulu kadang dia ke pasar tuh dia nggak mau belanja, saking masuk pasar baca ini nih, Allah jadi kalal alhamdulillah wa hainut biadil khairu wa hum qadir, udah keluar. Cuma mau dapat pahalanya doang. Jadi numpang lewat doang masuk pasar, baca doa ini udah keluar. Jadi nggak butuh belanja padahal. Saking karena dia ngejar pahalanya nih. Jadi kata ulama itu doa ini bisa dibaca dua, bisa jahron, bisa dengan suara yang keras terdengar orang-orang, bisa sirron, bisa dibaca pelan. Cuman pelan itu bukan dalam hati, pelan itu sekiranya kuping sendiri dengar. Misalnya kalau
antum dengar barang siapa baca ini dapat doa ini, dapat pahala gini. Itu bacaan-bacaan itu harus terdengar telinga sendiri. Jadi minimal baca kayak suara bisik-bisik. Sampai terdengar telinga sendiri, baru dapat pahalanya. Bahkan kata ulama, yustahabul ityan bidu'a wa inda khalasuq lailan wa lam yakun fi ahad. Bahkan doa tadi sunnah kita baca di pasar walaupun udah malam, walaupun orangnya udah pada pulang, udah libur nih, pasarnya sudah libur, tetap kita sunnah baca doa ini dan dapat ganjaran kayak tadi. Jadi walaupun nggak ada orang, tetap sunnah gitu. Jadi makanya sebagian ulama gitu tuh, sampai dia mampir ke pasar bukan mau belanja, mau baca doa ini dong, pulang lagi sudah, pulang lagi. Jadi kalau masuk pasar, niat pertama supaya kita bisa baca zikir di antara orang-orang yang lupa sama Allah, itu pahalanya gede. Bacaannya tadi, kalau antum nggak langsung hafal, bisa cari di HP banyak, tulis aja doa masuk pasar. Ini berlaku juga masuk mall atau masuk supermarket, baca ini nih. Bisa dicari di HP atau lihat di YouTube sini. Dan niat kedua kalau masuk pasar apa? Ngikutin Nabi. Kenapa? Karena Nabi juga masuk pasar. Nabi itu walaupun dia seorang nabi, seorang tokoh, dia nggak gengsi, dia masuk pasar juga. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi pernah masuk pasar beli celana kalau nggak salah. Dia beli celana, akhirnya ada satu sahabat bilang, wahai Nabi, sini anak yang bawain. Kan maksudnya menghormati Nabi. Katanya Nabi, sahibu syai' ahaqqu bihamlihi. Oh enggak, yang pantas membawa barang ini yang punya barangnya, biar anak sendiri yang bawa. Itu diantara tawaduknya Nabi. Jadi walaupun dia sudah jadi tokoh besar, ya belanja pasar dia bawa sendiri, tidak gengsi. Nah, jadi itu kalau ke pasar niatnya dua. Yang pertama ngikutin Nabi karena beliau juga masuk ke pasar, dia juga belanja di pasar. Yang kedua ya baca doa tadi, baca zikir secara umum, zikir apapun, atau baca doa tadi juga bisa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.